Turnamen KOF Berikutnya pun digelar. Turnamen kali ini dimotori oleh sebuah perusahaan raksasa internasional yang bernama NES, yang bergerak di bidang persenjataan militer dan bioengineering. Agar bervariasi, format pertandingan diubah yang sebelumnya 3 versus 3 menjadi 4 versus 4, yang dimana hanya 3 orang yang bertarung dan 1 orang yang bertugas menjadi striker. Di turnamen ini, Kyo dan Iori belum juga muncul. Spekulasi mengatakan keduanya bersama Chizuru tewas saat bertarung dengan Orochi. Spekulasi lain mengatakan mereka berdua itu diculik oleh Ness. Nah cuy, berhubung di sini masih misteri, kalian jangan lupa tonton sampai habis karena sebentar nanti bakal terungkap kenapa mereka berdua hilang. Oke, yang jadi pertanyaannya sekarang, lantas siapa yang mengisi tim Jepang yang selalu diisi oleh tim Kyo? Di turnamen ini muncul sosok misterius. Sosok misterius itu bernama Kei, yang berkekuatan Crimson Flame, yang seperti kita tahu Crimson Flame itu identik dengan Kyo. Kei hadir bersama Maxima, sahabatnya yang bertubuh besar. Benimaru dan Shingo yang kehilangan tim leader akhirnya bersedia bergabung dengan Kei dan Maxima. Seperti yang sudah kita prediksi, tim Kei berhasil mencapai babak final. Kei menghadapi wakil terkuat dari NES, yaitu Chrysalis, yang mengatakan kalau Kei adalah kloningan dirinya. Chrysalis ternyata juga menguasai jurus Crimson Flame milik Kyo. Tetapi di sisi lain, dia juga menguasai elemen angin milik Goenitz. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Lantas dari mana NES mendapatkan kekuatan Crimson Flame? Nah makanya cuy, gue saranin tonton sampai habis karena sebentar nanti bakal terungkap rahasianya. Kali ini pun Chrysalis kalah oleh timnya Kei. Timeline berpindah ke tahun 2000. Seiring berjalannya waktu, siapa Kei itu mulai terungkap. Ternyata dia bukanlah kloningan dari Chrysalis, tapi hanyalah anak biasa yang menjadi korban kebiadaban NES. Awalnya, dia hidup bahagia bersama adiknya, Seira. Kehidupannya berubah setelah dia diculik dan disekap oleh NES dan dijadikan bahan percobaan. Tubuhnya disuntik DNA Crimson Flame milik klan Kusanagi, sehingga memiliki kekuatan setara dengan Kyo. Selain itu, otaknya juga dicuci dan didoktrin kalau dia hanyalah kloningan dari Chrysalis. Dia tidak mengenali siapapun dari masa lalunya, termasuk adiknya sendiri, Seira. Beruntung Kei memiliki sahabat setia, yaitu Maxima, seorang mantan tentara yang bermaksud membalaskan dendam kematian rekannya yang terbunuh saat menyelidiki NES. Demi mendapatkan kekuatan, Maxima rela meninggalkan tunangannya dan dibantu oleh ilmuwan misterius bernama Dr. Makishima. Dia mengubah tubuhnya menjadi cyborg dan tekadnya hanya satu, yaitu menghancurkan NES. Turnamen KOF pun digelar kembali dengan NES tetap menjadi sponsor tunggal. Lambat laun, popularitas Kyo sebagai hero tim memudar dan justru Kei yang menjadi juara bertahan semakin populer. Kei kini menjadi favorit juara idola menggantikan Kyo. Kali ini peta kekuatan berubah. Kei tetap dengan sahabat kentalnya Maxima bergabung bersama Ramon dan Vanessa, dua agen pemerintah yang bermaksud menyelidiki NES. NES yang merasa kalau Kei mulai membelot dan menjadi ancaman, tidak tinggal diam. Mereka ternyata telah menyiapkan senjata baru yang berwujud gadis kecil yang bernama waifu kita semua coy, yang bernama Kula Diamond. Berbeda dengan Kyo maupun Kei yang berkekuatan api, kekuatan Kula adalah es. Senasib seperti Kei, Kula juga bukan kloningan, tetapi korban percobaan biologis NES yang disiapkan untuk memusnahkan para pengkhianat. Untuk mengawasi Kula agar tidak berkhianat, NES menugaskan dua agen terbaiknya yang bernama Diana dan Foxy. Pada akhir turnamen, Kei berhadapan dengan Zero, salah satu pejabat pimpinan NES. Zero mengatakan bahwa dia sebenarnya mantan anggota NES dan bermaksud menghancurkan NES dengan menembakkan Zero Cannon, sebuah satelit Cannon untuk meratakan seluruh kota. Zero yang serius dengan niatnya benar-benar menembakkan Zero Cannon dan meluluh lantakan sebagian besar kota beserta jutaan penduduknya.
Kula yang tidak tahan dengan kekejaman Ness yang mengakibatkan penderitaan banyak orang berusaha keluar angkasa dibantu Candy Diamond, robot penjaganya, dan bermaksud menghancurkan satelit itu. Akhirnya, turnamen berakhir setelah Zero kalah dan tewas di tangan Kay. Di kota yang telah hancur, Kay bersama Maxima bertemu dengan Whip, anggota baru tim Ikari. Whip bersama pasukan Heather memang ditugaskan untuk mencari survivor di antara puing-puing kota. Tapi, melihat wajah Whip, akhirnya Kay mengenali bahwa Whip adalah adiknya yang bernama Seira. Memorinya perlahan-lahan kembali. Bertiga mereka mulai menghimpun rencana untuk menghancurkan Ness. Tahun berganti ke tahun 2001. Hancurnya kota yang membuatnya resmi dihapus dari peta membuat turnamen KOF tahun berikutnya diliputi kontroversi. Ness berusaha menutup-nutupi dengan mengatakan bahwa hancurnya kota tersebut karena jatuhnya satelit. Tapi tetap saja banyak pihak yang mulai mencium kebusukan Ness. Pemerintah berusaha menyelidiki keterlibatan Ness pada tragedi tersebut dengan lebih banyak mengirimkan agen-agen. Walaupun banyak pihak yang menyuruhkan agar turnamen KOF dihentikan, tapi KOF tetap kembali digelar dan Ness tetap sebagai penyelenggara tunggalnya. Wow, di luar dugaan, Kyo Kusanagi muncul. Ternyata Kyo masih hidup bersama 3 sahabatnya Goro, Benimaru, dan Shingo. Mereka mencoba meraih kembali kejayaan tim Jepang yang kini dipegang oleh Kei. Kali ini pun tim Kei kembali berubah. Whip kini resmi bergabung, ditambah lagi seorang yang bernama Lin, pendekar dari klan Hisoku dari Cina. Lantas, kemana Vanessa dan Ramon yang sebelumnya menjadi tim Kei? Mereka kini bergabung dengan Seth, seorang agen pemerintah lain. Dan juga ada seseorang yang bergabung bersama mereka, dan seseorang itu sudah sangat kita kenal. Yaps, bisa ditebak, dialah Iori Yagami. Walaupun peta persaingan turnamen telah banyak berubah sejak 4 tahun yang lalu, tujuan Iori tetap sama, yaitu bertarung dan mengalahkan Kyo. Nah guys, jadi di sini terungkap sudah hilangnya Iori dan Kyo. 4 tahun yang lalu, Kyo, Iori, dan Chizuru ternyata berhasil selamat. Chizuru yang sadar dari pingsannya berusaha mencari Kyo dan Iori di tumpukan puing-puing. Tapi sayang, dia hanya menemukan Iori yang pingsan dan membawanya ke kuil Yata untuk dirawat. Lantas kemana sebenarnya Kyo? Ternyata Kyo diculik oleh Ness. Kyo yang masih lemah, tidak kuasa melawan. Setengah sadar, Kyo sempat mendengar percakapan penculiknya yang menyebut-nyebut dialah subjek penelitian yang selama ini dicari. Saat terbangun, Kyo ternyata berada di sebuah laboratorium. Tubuhnya banyak tertancap kabel-kabel dan selang. Ternyata benar, dialah subjek penelitian. Dan di sini Kyo berusaha untuk melarikan diri dari laboratorium tersebut. Mengetahui Kyo kembali dan kekuatan kelompok K yang semakin bertambah, Ness menyiapkan senjata terbaru yaitu K9999. Tidak seperti K999 adalah murni kloningan dari Kyo. Angka 9999 merupakan arti bahwa dia adalah kloningan yang ke 9999. Woi, capek woi ngomong. Tujuan K99 sudah jelas menghabisi kelompok K dan semua musuh Ness. Tetapi sifat K99 yang badas dan sulit diatur membuat Ness menugaskan Angel untuk mengawasi K99. Bersama Kula dan Foxy, mereka berempat menjadi penantang terkuat untuk K sebagai juara bertahan. Tim Ness akhirnya berhasil dikalahkan oleh K. Setelah bertarung dengan K, K99 pun menghilang diikuti oleh Angel. Sedangkan Foxy terluka parah karena diserang oleh Angel yang bermaksud membunuhnya karena dianggap berkhianat. Akhirnya tim K pun berhasil mencapai final yang diadakan di sebuah pesawat ruang angkasa milik Ness. Di sana telah menunggu Zero. Loh, bukannya Zero telah tewas? Zero yang tewas saat tragedi di kota tersebut ternyata hanyalah kloningan yang bermaksud menguasai kendali Zero Cannon. Zero yang asli jauh lebih kuat dan jauh lebih powerful.
dan kali ini dibantu oleh krisalit yang kini dihidupkan kembali. Zero ditemani oleh Glaugan, singa peliharaannya Zero, dan seseorang yang bernama Ron. Akhirnya Zero dan krisalit berhasil dikalahkan oleh tim K, dibantu oleh Kula dan Diana. Sedangkan Lin berhasil mengalahkan Ron. Zero memilih meledakkan diri bersama pesawatnya setelah sebelumnya menugaskan Ron untuk mengantarkan tim K dan tim Kula menuju markas besar NES. Di markas NES tersebut, ternyata telah menunggu pimpinan tertinggi NES yang bernama Ignis. Ignis adalah seorang megalomaniak yang mengaku dewa dan berambisi menguasai dunia. Ignis membentuk NES dengan menyelenggarakan turnamen golf dengan tujuan mengumpulkan kekuatan untuk dirinya dengan cara mengumpulkan DNA dan data para petarung terkuat. Ignis mengancam Kay dan para agen yang membelot agar kembali bergabung bersama NES. Atau jika tidak, maka Ignis akan membunuh mereka semua. Kay menolak mentah-mentah dengan memilih menghancurkan NES, perusahaan yang telah menghancurkan hidupnya. Akhirnya Ignis pun berhasil dikalahkan. Tidak ingin ada yang lebih kuat darinya, Ignis memutuskan menjatuhkan satelit markas NES ke bumi dengan harapan mati bersama Kay dan kelompoknya. Beruntung, satelit jatuh di lautan dan berkat bantuan Ron, Kay dan kawan-kawan berhasil selamat. Turnamen golf pun berakhir dengan hancurnya markas NES dan kematian Ignis.